Ya, selamat malam teman-teman. Hahaha. Ketemu lagi nih di channel Generalites Yogyakarta. Channel saya sendiri teman-teman ya. Channel yang mereview segala apapun yang ada di workshop saya, entah kerja, entah barang, entah tingkah laku yang punya workshop. Besok akan direview juga tuh tingkat kegilaannya seperti apa. Aduh, ini malam-malam hujan nih teman-teman, mantap jiwa nih teman-teman. Sebenarnya enak nih kan ya, mapan di tempat tidur gitu kan, tidur gitu enak. Cuman sepertinya tidak teman-teman. Kenapa? Karena di sini saya kedatangan barang teman-teman. Ini kabel kenapa ada di sini? Nah, harusnya kan begini, lebih enak lihatnya. Kedatangan barang nih, namanya ini teman-teman. X3 Vega 2,5 flat blue glass 45 watt per 55 watt, artinya di sini low beamnya segini, high beamnya segitu. Dikasih kotak mantap nih teman-teman ya. Kotaknya kayak ada hologramnya nih, mantep nih. Ini barang baru dari Stark ya teman-teman ya. Ini kenapa saya mereview Stark dan kenapa kerjaan saya seringnya Stark, karena memang ombaknya lagi kencang-kencangnya nih Stark di tempat saya teman-teman. Permintaannya sedang banyak-banyaknya gitu kan. Dan karena memang ya barangnya bisa dibilang memang bagus gitu kan, nggak jelek dan rata-rata terang gitu kan. Ya gimana ya. Ya begitulah, saya saya jadinya sering megangnya Start gitu kan, dikiranya ada endorsement dari sini, padahal saya nggak dapat apa-apa dari Start, sama cuman saya dapat margin ya selisih lah. Saya kulaknya atau grosirnya harga berapa, saya jualnya harga berapa, atau saya jual paketan harga berapa, ya marginnya cuman gitu toh. Saya nggak dapat endorsement macam-macam, nggak ada. Disogok ini itu tuh duit, nggak ada teman-teman, serius yakin nggak ada endorsement. Boleh tanya ke bosnya Start sendiri, ngasih apa ke saya, nggak ada. Jadi ini memang murni kerjaan saya, memang seringnya Start ya, ombaknya lagi kenceng di sini. Nge-vape dulu teman-teman, biar nggak ngantuk, biar nggak gila kan. Di sini saya sediakan wattmeter, dan ini proyektornya 2,5 inch ya, single emitter ya teman-teman ya. Single atau dual nih? Oh, single emitter teman-teman, single emitter. Kipasnya cukup tebal, cukup high speed juga di sini ya. Untuk solenoidnya ini di fill light bisa nggak? Nah bisa nih ya. Ini untuk solenoidnya modelnya tidak rawan getar ya teman-teman, agak difokusin dikit. Nah, tidak rawan getar ini solenoidnya nih, nggak mudah getar. Karena saya sering menemui beberapa proyektor 2,5 inch ya, harganya biasanya murah, tapi build quality-nya kurang ya teman-teman ya. Di bagian solenoid ini paling kelihatan. Ini solenoid khas untuk proyektor-proyektor yang harganya tergolong lebih tinggi, bisa dibilang lebih mahal gitu kan. Dan si Vega X3 ini sudah memakai solenoid yang paten gini teman-teman. Ini enggak, untuk kemungkinan untuk getar kecil ini teman-teman ya. Kalau yang 2,5 biasanya itu gampang getar ininya solenoidnya, kena getaran dikit getar, kena getaran dikit getar.
Bowlnya plastik. Dan ini ada dudukan H4 ya, atau dudukan HB series. Bagi kalian yang ingin PNP-in ya kan, misalkan mobil soketnya H4, ini bisa PNP ke situ. Dapat adapternya juga. Dapat adapter HP juga. HB series. Holder lensnya cukup unik, agak gini ya, biasanya lurusan doang. Dan untuk body, build quality-nya halus teman-teman, halus banget. Ini bisa dibilang bikinnya niat, nggak asal. Dan di sini blue lens. Dan sekarang kita akan coba untuk melihat cahayanya seperti apakah itu. Single emitter 45 watt. Dengan tegangan kerja 14,5. Coba lihat. 14,4 sesuai pengisian maksimal motor ya. Di sini saya settingnya. Sebenarnya bisa aja di setting 12 nih teman-teman. 9 aja bisa tuh. Ya, tapi kita setting 14,5. Wes, enggak apa-apa ya. Ya, bisa dibilang ini kipasnya tertutup teman-teman. Sorry. Kipasnya tertutup, makanya kok panas ini ya kan. Wattnya naiknya cepat sekali, wattnya turunnya cepat sekali. Ini saya tempatkan di 5 meter. Nah, hujan lagi teman-teman. Agak terganggu suara hujan, nggak apa-apa ya. Oke, di situ bisa dibilang sesuai ya. 43,7. Di sini 45 watt. Ya, beda-beda dikit lah gitu kan. Ini juga ada toleransi, terus ada kalibrasi juga. Untuk nyedot di akinya 3 ampere pas ya, 3 ampere pas. Nah, ini penurunan 1 watt dari mulai starting tadi. Mana tadi? Bukan. Bentar. Nih, 1,1 watt penurunannya. Ya, berarti tadi starting di 44,5 harusnya ya. Kalau kelebihan 1,1 di sini berarti kan 44,6. Nah, anggap aja 45 watt. Berarti ini tulisan real ya. Ini nggak bohong. Tulisan ini nggak bohong, 45 watt. Sesuai. Dan sangat sesuai ya, sangat sesuai. Walaupun memang harusnya ada toleransi sih. Biasanya di situ tertulis bisa 42, 41 ditulisnya di situ 40. Ada pula di situ 43 ditulisnya 45. Itu sebenarnya masih masuk toleransi, tidak usah dipermasalahkan. Nah, untuk cahayanya kayaknya semi kuning ya. Enggak ding, putih ini teman-teman. Oke, akan kita ukur luxnya ya di jarak 5 meter. Nah, saya pasin dulu di situ. Mana lux meternya? Ini dia. Oke, sudah nyala. Kita lihat nilainya luxnya berapa di sini. Kita cari lux maksimalnya saja. Jangan ding, kita mau lihat distribusi cahayanya dulu. Lux tertinggi tercatat di 4122. Anggap aja 4200 ya. Setuju teman-teman? Setuju ya? 4200, jarak 5 meter nih. Oke. Distribusi cahaya jarak 1 meter tadi kan di sana tuh. Nah, di sini ya. Ini kita kasih jarak 1 meter. Kita lihat distribusinya. 1530. Ya, 1530 ya.
Karakternya di sini tipis, di sini tebel. Setengah meter. Kita lihat 3.100. Ntar saya nyari setengahnya di mana nih? Setengahnya berarti sekitar 2.000 ya. Nah, di sini. Ini kurang lebih jaraknya 80 cm. Oke. Habis ini kita bicara karakter cahaya, teman-teman. Oke, masih pakai luxmeter yang sama ya. Oke, kita mulai bicara masalah karakter cahaya. Ini saya arahin ke sini. Nah, itu bisa kita lihat ya. Ini cahaya rata. Cahaya rata dan nilai lux 50% berada di 80 cm. 80 cm. 80 cm tadi berarti di sini. Di sini titik paling terangnya di sini nih. Nah, di sini nih paling terangnya, jarak 80 cm di sini. Ya. Di jarak 1 meter dia sudah berkurang kurang lebih 2/3-nya. Berarti ini bisa dibilang spot, tapi spotnya lebar, teman-teman. Bukan spot banget ya. Bukan spot banget, tapi ini spot tapi lebar. Lebarnya cukup lebar. Nggak lebar-lebar banget. Gimana ya? Ya. Terus untuk distribusinya ini di bagian cut off-nya sampai pinggir cukup terang. Sampai pinggir cukup terang ya. Untuk foreground ada garis maya itu. Nah, bisa dilihat ya. Kayak ada fokus tapi tipis banget itu. Itu nggak tahu itu nanti mengganggu atau enggak ya. Tapi kurasa enggak sih. Itu tipis banget kok. Dan ini tipe foregroundnya ini misalkan segini ya. Foregroundnya dekat ini, teman-teman. Cukup dekat foregroundnya. Misalkan ini dipasang di vario tuh berarti tingginya segini. Nah, ini kurang lebih jaraknya 2,5 meter foregroundnya. Ya, 2,5 meter foregroundnya. Ya, cukup mantap ya teman-teman ya. Kok mati? Oh, short dia. Oke. Bentar. Ini agak gila nih. Bentar. Ini 2,5 inch ya teman-teman ya. 2,5 inch loh. 2,5 inci. Iya. Ini agak nih. Ini 2,5 inch tapi bisa 4.000 lux nih. Di bagian fokusnya ya. Padahal fokusnya nggak fokus banget, tapi fokusnya agak lebar. Jadi saya rasa ini cukup powerful. Misalkan hotspotnya itu lebih disebar lagi, ini kurang lebih nanti bisa dapat luxnya mungkin 2.500, 2.800 masih bisa dikejar nih teman-teman. Seharusnya loh ya. Tadi karakternya seperti itu. Jadi untuk kelebaran hotspotnya cukup, tidak lebar-lebar banget, cuman cukup rata-rata lah seperti proyektor yang pada umumnya, tapi nggak spot banget. Kalau yang spot banget itu kalau dari Stark itu ada Stark P5, itu spot banget itu super hotspot itu memang. Tapi ini keren loh, ini spotnya cukup lebar tapi nilai luxnya sampai 4.000. Untuk suhunya, nah ini suhunya nih, suhunya masih bisa dipegang ya. Nah, masih bisa dipegang sih, walaupun cukup panas. Untuk termometernya, bentar aku cari termometernya dulu teman-teman.
termometer kita siapkan untuk diukur di sini. Nah, kita nyalakan termometernya. Tus. Ya, ini sudah menyala kurang lebih 10 menit. Saya lupa tadi menghidupkan di menit keberapa, tapi 10 menit sudah berjalan. Dan yang keren lagi teman-teman, ini baru saja saya lihat nih, 43,1 watt. Penurunnya cuma 1,8 watt teman-teman dari mulai starting ya. Keren loh. Mantep nih. Ya tuh, 2 watt. Turunnya cuma 2 watt. 2 watt saja teman-teman. Berarti kita bisa bilang dalam 10 menit, ya kan? Dalam 10 menit pengukuran, ini stabil teman-teman. Ya. Kecerahannya, nilai luxnya itu stabil. Karena biasanya kalau wattnya turun, ini luxnya ikut turun, cahayanya ikut turun, meredup gitu teman-teman. Tapi ini stabil teman-teman. Bisa dibilang ya, ini bukan stabil, ini bisa dibilang stabil. Masih masuk toleransi teman-teman. Masih masuk toleransi. Enggak banyak-banyak banget turunnya gitu kan. Untuk suhunya tercatat 53,4 derajat Celcius. Ini juga rata-rata teman-teman. Rata-rata proyektor yang beredar yang tidak overboost ya. Karena saya menemui ada beberapa proyektor yang overboost. Jadi LED-nya dipaksa untuk di drive dengan arus berlebih gitu kan. Jadi kayak di boost gitu, kayak dikasih turbo gitu kan. Wush gitu. Dinaikkan sampai watt tertentu. Untuk mengejar apa saya tidak tahu. Yang jelas itu panas banget teman-teman. Bahkan saya pernah mencatat itu tembus di hampir 70 derajat. Gila panasnya kayak setrika teman-teman. Saya nggak nyebut itu mereknya apa, yang jelas saya pernah mereview itu. Di sini suhunya tuh udah mulai stabil ya. Ini benar-benar stabil segini suhunya, nggak malah turun dia 53,3. Dan ini di suhu kamar, enggak ding, agak dingin ding. Di bengkel ini agak dingin juga, enggak suhu kamar juga. Agak dingin, jadi ya cukup lah, enggak panas-panas banget, masih bisa dipegang. Nah ini ya teman-teman. Aduh batuk terus ya. Ini start ini dipasarkan dengan harga sepasangnya itu 1 juta teman-teman ya, 1 juta sepasang. Jadi satuannya ini 500.000. Oke. Dijual ini 500.000. Saya jualnya ini barang tok 500.000. Untuk paketannya, untuk paket jualnya ini saya jual di paketan 1.500.000. Ya. Paket pasang berikut Shroud, berikut Demon Eye, Angel Eyes, terus kemudian retrofit ya kan, proses pemasangan ke reflektor retrofit, kemudian sama kabel set pemasangan ke motor itu udah 1.500.000 sebiji ini. Jadi kalau misalkan ada Vario nih, ada Vario pasang 2 ya kiri kanan gitu, ya udah bayar aja 3 juta, saya pasangin sampai nyala sampai normal. Tidak termasuk alis, tidak termasuk leveling ya teman-teman ya. Ingat, paketan itu hanya proyektor, retrofit, Shroud, Angel Eyes, Demon Eyes, kabel set. Itu saja. Oke, lalu apalagi nih yang bisa kita review nih? Material sih, udah tadi material ya. Ya udah sih, cuman ini aja. Untuk nilai 4.000 lux ya, untuk nilai 4.000 lux di hotspotnya dan dengan nilai setengahnya tuh berarti berapa? 2.000 lux di jarak 80 cm ke kiri dan ke kanan ya. Berarti jarak kiri kanan 80 itu dapat sekitar 2.000 lux.
untuk harga 500.000 bisa dibilang worth ya, worth untuk dibeli teman-teman. Jadi kalian yang nyari proyektor harga 500 ribuan, kalian bisa melirik ini nih. Ini terang ya, terang. 4.000 lux itu bukan nilai yang kecil teman-teman. 4.000 lux itu bukan nilai yang kecil. Kalau kalian pernah pakai VRZ, VRZ itu nilai luxnya cuma 1.550 teman-teman. Oke. Ini nilai luxnya 4.000 di hotspotnya. Bisa dibilang ini terang teman-teman. Oke. Jadi misalkan kalian mau sekalian pasang di tempat saya, silahkan. Mau pasang di tempat orang lain, silahkan ya kan. Mau beli barang di sini toh langsung di tempat saya beli barang saja. Mau dipasang di bengkel lain, silahkan. Saya tidak mengikat ya. Monggo saja. Di sini ada stoknya. Stoknya kurang lebih 1 pair. Ada stoknya 1 pair. Oke, dan saya lokasinya di Jogja teman-teman. Ya, oke. Sekian reviewnya untuk X3 Vega 2,5. Barang yang nice sekali teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video review ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, di like, dikasih jempol videonya. Oke, gratis teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Salam modifikasi. Bye bye.